Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hulailatin Nasiha dari SDN 3 Blimbing CGP Angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, jadi pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini untuk mencapai kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari dan memahami modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya tidak memahami perbedaan karakteristik peserta didik. Saya menganggap bahwa karakteristik anak dengan rentang usia yang sama memiliki persamaan pula dalam hal karakteristiknya dan pemikirannya. Sebelum mempelajari dan memahami modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu teacher center. Jadi, pembelajaran hanya berpusat pada murid. Ketuntasan penyampaian materi menurut saya lebih penting daripada memahami kebutuhan peserta didik dalam memahami materi. Saya hanya mentransfer materi pembelajaran saja. Sementara saya tidak melibatkan siswa saya dalam berkolaborasi di pembelajaran. Dalam penerapan teacher center, peserta didik merupakan objek dan bukan sebuah subjek yang diajak berkolaborasi. Kami tidak membiarkan peserta didik merdeka dalam menyampaikan pendapatnya. Sebagai guru, saya sering hanya melihat nilai kognitif siswa saja. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting dan tidak memperdulikan apakah peserta didik benar-benar memahami materi yang disampaikan. Selama ini, jika nilai peserta didik sudah melampaui KKM, maka sudah saya anggap sebagai sebuah keberhasilan. Saya sering sekali tidak memperdulikan bagaimana metode yang saya gunakan dalam pembelajaran dapat dipahami siswa atau tidak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan memerdekakan siswa. Padahal seharusnya yang saya lakukan sebagai guru yaitu melakukan proses pembelajaran yang lebih menyeluruh sesuai dengan aspek pembelajaran. Aspek-aspek pembelajaran diantaranya kognitif, afektif, spiritual, psikomotor, budaya, dan sosial. Seharusnya seorang guru tidak hanya menilai anak-anak dari kognitifnya saja, tetapi lebih menyeluruh. Sebagai guru, saya memulai perubahan dengan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi objek pembelajaran. Sudah seharusnya guru memberikan kemerdekaan dalam belajar kepada murid. Kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat, dan kebebasan berkreasi sesuai dengan metode dan model pembelajaran yang tepat. Dengan hal ini diharapkan kecerdasan siswa akan tumbuh dengan optimal. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam hal ini seharusnya guru memiliki kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik, supaya terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Menghargai murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Menurut saya, setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Karena anak itu unik, maka dari itu saya harus mempelajari karakteristik anak. Karena setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Apa yang bisa saya terapkan agar pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara?
Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai metode student center. Saya juga akan memberikan pembelajaran yang lebih menuntun, bukan menuntut. Karena tugas guru adalah menuntun muridnya dan memberikan teladan, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangunkarso, tutwuri handayani. Saya juga akan menerapkan pembelajaran sesuai abad 21, yaitu mandiri, berpikir kritis, kreatif, sportif, komunikatif, dan kolaboratif. Sebagai guru, saya juga akan belajar mengenali karakter dan latar belakang serta cara peserta didik belajar sesuai dengan kemampuannya dengan menggunakan tes diagnostis awal. Tes diagnostik awal diharapkan mampu menjadi acuan guru dalam memahami karakteristik siswa. Semoga pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, menggerakkan.